Hello everyone, in this video, I will start to you about asking and giving permissions. Hai semuanya, di video kali ini saya akan membagikan tentang materi Bahasa Inggris kelas 8 yaitu asking and giving permission. Okay. As usual, before I explain what is asking and giving permission, here I have an examples, so a dialogue between two students, and I will read it so you can find what kind of information that you get from the dialogue. Nah, jadi biasa sebelum saya menjelaskan tentang apa itu asking permission, giving permission, di sini ada sebuah contoh berupa dialog yang akan saya baca dan kalian bisa mencari tahu kira-kira informasi apa saja yang terdapat dalam dialog tersebut. Okay, so I will start now. Excuse me, may I sit here? Yes, please. The chair is empty. Thank you. It's quite crowded in this canteen. Absolutely. This is students' favorite canteen. Are you new student here? Yes, I am. I just moved from Gianyar. My name is Sapta. Yours? I'm Dika. Nice to meet you, Sapta. What class are you in? I'm in 8G, Dika. By the way, what book it is? Oh, it's science comic, a gift from my sister. It look amazing. Can I borrow it? I'm afraid you can. I haven't finished reading it. Okay. Nah, tadi itu adalah dialog antara dua siswa yaitu Sapta dan Dika. Jadi di sini ada ungkapan meminta izin dan juga memberikan izin maupun menolak atau tidak memberikan izin. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan informasi seperti Sapta yang merupakan murid baru di sekolah Dika. Jadi dia baru saja pindah dari Gianyar dan sekarang dia ada di kelas 8G seperti itu. Kemudian Sapta juga di sini menanyakan apa yang Dika bawa. Oh, ternyata Dika membawa sebuah komik sains atau komik ilmu pengetahuan. Nah, sekarang mari kita cek kira-kira ungkapan mana yang merupakan ungkapan meminta izin dan juga memberikan atau menolak. Okay. The first one. May I sit here? Nah, bolehkah saya duduk di sini? Kira-kira ini meminta izin, memberikan izin atau menolak, tidak memberikan izin. Ternyata ini adalah asking permission, meminta izin. Oke, sedangkan kemudian ada kalimat yes please. Nah, yes please, ya silakan. Ini kira-kira memberikan izin atau menolak, tidak memberikan izin. Yes, this one is giving permission, memberikan izin. Sedangkan no, sorry, tidak, maaf ya, merupakan refusing, menolak atau tidak memberikan izin. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu asking permission. So, asking permission is the expression that we use to ask someone permission. Jadi, asking permission ini adalah ungkapan yang kita gunakan untuk meminta izin pada seseorang. Nah, the response can be giving permission or refusing it. Nah, responnya di sini ketika ada orang yang meminta izin kepada kita, kita tidak selalu harus memberikan izin, bisa juga menolaknya. Kalau misalnya dia meminta izin untuk melakukan sesuatu yang kurang tepat, seperti itu. Okay, what is the expression of asking permission and the response? Nah, di sini ada beberapa contoh ungkapan asking permission. The first one, yang pertama, may I sit here? Bolehkah saya duduk di sini? Nah, kalau memberikan izin, jawabannya adalah yes please. Ya, silakan. Kalau menolak, tidak memberikan izin, no, sorry. Okay. Next, second. Can I borrow it? Bisakah saya meminjamnya? Okay. Respon, sure. Kalau misalnya memberikan izin, silakan jawab sure. Sedangkan kalau menolak, I'm afraid you can't. Saya rasa kamu tidak bisa meminjam ini. Okay. Next. Excuse me, I will return the book. Permisi, saya akan mengembalikan buku. Memberikan izin? Go ahead, silakan. Refuse? Sorry, you can't. Maaf, kamu tidak bisa. Okay, next. Do you mind if I open the window? Apakah kamu keberatan jika saya membuka jendela? Nah, kalau tidak keberatan, jawabannya not at all. Tidak sama sekali, tidak keberatan. Kalau menolak, tidak memberikan izin, yes I do. Ya, saya keberatan, itu artinya. Jadi jangan dibuka jendelanya. Oke. Okay? Nah, next, how we write the sentence
for asking permission. Nah, bagaimana sekarang kita menulis kalimat untuk meminta izin? The first one, using may I. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kalimat menggunakan may I dan can I. Nah, di sini yang may I pertama, nah, bolehkah saya duduk di sini? May I sit here? Nah, itu artinya. Jadi bolehkah saya, may I, duduk, sit di sini, here. Oke. Jadi di sini ada kata may I, kemudian verb one, sit, kemudian here di sini ada complement, pelengkap berupa keterangan tempat. Next, bolehkah saya menggunakan pulpenmu? May I use your pen? Nah, may I use your pen di sini adalah objek. Oke. Next, bolehkah saya membuka jendela? May I open the window? May I, kemudian open, verb, the window, object. So, the pattern ketika menggunakan kata may I, bolehkah saya? Jadi, may I akan diikuti oleh verb one, kata kerja bentuk pertama, kemudian objek atau complement, pelengkap, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Oke, jadi may I ini artinya digunakan biasanya lebih sopan daripada kata berikutnya, yaitu can I, ya. Nah, yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, selain may I, can I, artinya sama sebenarnya, bolehkah saya? Cuma lebih sopan mana? Lebih sopan may I. Sedangkan can I di sini bersifat lebih akrab. Biasanya can I kita gunakan untuk orang yang sudah kita kenal dengan baik. Nah, contoh kalimatnya, bolehkah saya pergi ke taman kota? Can I go to city park? Can I diikuti oleh go, kata kerja, kemudian city park di sini adalah keterangan tempat. Nah, yang kedua, bolehkah saya meminjam itu? Can I borrow it? Nah, can I diikuti kata borrow dan it merupakan objek. Next, bolehkah saya menonton film sekarang? Can I watch the movie now? Jadi ada kata can I, watch itu verb, the movie objek, now complement keterangan waktu, sekarang. So the pattern, nah pola kalimatnya seperti apa? Jadi can I diikuti oleh verb one, kata kerja bentuk pertama, kemudian bisa diikuti objek atau complement atau keduanya, ada objek dan ada keterangan atau complement. Terakhir ingat tanda tanya. Okay, so I will repeat again. Apa perbedaan antara can I sama dengan may I? Jadi can I ini bersifat lebih akrab, kita gunakan untuk orang yang kita sudah kenal dengan baik, sedangkan may I kita gunakan untuk orang yang belum kita kenal dengan baik atau bersifat lebih sopan dibandingkan can I. Okay, so that's all about asking permission, giving permission, and also refusing it. Jadi tadi itu materi tentang bagaimana meminta izin dalam bahasa Inggris, memberikan izin maupun menolak. So I hope you get new knowledge from my video, and we will see again in another video. Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.